Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Dalam kesempatan kali ini akan dibacakan sebuah buku sufi tentang kisah para kekasih Allah. Dengan tema, pengalaman sufistik Imam Al-Ghazali. Sebelum membacakan isi buku ini, bagi yang ingin mendukung channel Cahaya Hati Sufi silahkan subscribe, like dan share, agar dapat memberikan manfaat yang lebih bagi kita semua. Pernah dengar nama Imam Al-Ghazali? Siapapun yang pernah mempelajari teologi, filsafat, atau tasawuf sedikit saja, hampir dapat dipastikan kenal dengan sosok Imam Al-Ghazali. Ia merupakan seorang ilmuwan ensiklopedis yang menguasai pusparagam ilmu, bukan hanya tasawuf, hukum, ilmu akhlak, tafsir, ilmu fikih dan usul fikih, ilmu kalam dan filsafat, tapi juga bergulat dengan ilmu astronomi, kimia, politik, sastra, musik, ilmu kedokteran dan biologi. Imam Al-Ghazali bukan hanya menorehkan pengaruh kepada sebagian besar tokoh sufi dalam dunia muslim, entah itu Ibn Arabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Syadzili, Ibnu Athaillah, Maulana Jalaluddin Rumi hingga Mullah Syadra. Tapi lebih dari itu, ia juga mampu mewarnai corak pemikiran filsafat dalam dunia Yahudi dan Kristen. Sebut saja bapak filsuf modern René Descartes, atau Clark, Spinoza, Blaise Pascal, St. Anselm, dan bahkan St. Thomas Aquinas, seorang teolog filosof Kristen yang sangat tersohor itu, ternyata begitu diwarnai corak pemikiran Imam Al-Ghazali. Dengan kejeniusan intelektualnya yang begitu menakjubkan dalam berbagai bidang itulah, ia mendapat gelar yang masih disandangnya hingga hari ini sebagai Hujjatul Islam, pembuktian Islam. Bahkan salah seorang ilmuwan muslim, Al-Subki, menyatakan bahwa seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka Imam Al-Ghazali lah orang yang paling layak untuk menyandangnya. Baiklah, di sini kita akan menjelajahi secara singkat petualangan Ghazali hingga ia menjadi seorang sufi yang tercerahkan sekaligus mencerahkan banyak manusia-manusia besar lainnya. Secara global, pada awal masa pengembaraan intelektual spiritualnya, selain ilmu-ilmu lain, Ghazali mempelajari dengan tekun ilmu-ilmu logika Yunani atau ilmu kalam hingga menghasilkan pelbagai karya dalam bidang ilmu kalam, seperti Miyar al-Ilmi, Itsbat al-Nadzar dan Al-Mantiq al-Risti, yang berarti logikanya Aristoteles. Kitab-kitab itu hingga hari ini masih dikaji di sebagian besar pesantren salafiyah negeri kita. Ilmu logika dan kalam belum mampu memuaskan hasrat rasa ingin tahunya, sehingga Ghazali mendalami ilmu filsafat dan membuahkan beberapa karya filosofis seperti Maqasid al-Falasifah dan Tahafut al-Falasifah. Karya yang terakhir tersebut justru ditujukan untuk mengkritisi pandangan-pandangan filosofis, terutama Ibn Sina. Kedahagaan intelektualnya belum juga terpuaskan. Selanjutnya ia memasuki gelanggang pemikiran kaum Syiah Batiniyah yang mengandalkan imam-imam mereka yang diklaim ma'sum atau terjaga dari maksiat. Ia menelisik alasan-alasan mereka secara tajam, jernih, dan kritis yang membuat Ghazali tidak mau menerima jika harus bersandar secara utuh kepada imam-imam ma'sum. Bagi Ghazali, kemasyuman hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dalam beberapa aspek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mempunyai kelemahan. Pada titik ini, Ghazali meragukan semua ilmu yang telah dimilikinya. Keraguan itu mengalami titik kulminasinya yang menyebabkan Ghazali tidak mampu lagi mengajar, tidak mampu lagi menyuguhkan argumentasi-argumentasi nakliyah dan akliyah, bahkan begitu akutnya sampai-sampai ia nyaris tidak bisa lagi berbicara. Ghazali merasakan kedahagaan ontologis. Ia mendambakan wawasan ketuhanan yang bersifat pasti melalui pengalaman intuitif secara langsung, bukan hanya berdasarkan dalil-dalil nakli bayaniyah dan argumen-argumen spekulatif filosofis. Saat itulah ia meninggalkan Baghdad dan Universitas Nizamiyah untuk melakukan uslah ke berbagai daerah,
Damaskus, Palestina, Mesir, Makkah, dan Madinah. Padahal saat itu, Ghazali sedang berada di puncak popularitasnya. Ia menjadi rektor dan profesor dalam ilmu hukum di Universitas Nizamiyah, mempunyai banyak murid cerdas yang juga sudah menjadi ilmuwan, dan ia merupakan satu-satunya ilmuwan yang merangkap mufti yang sangat dihormati, didengarkan, dan disegani oleh pejabat istana. Bahkan konon, ketika ia datang ke istana, Perdana Menteri Nizam al-Mulk menempatkan Ghazali pada sebuah kursi yang lebih indah dan lebih tinggi daripada kursinya sendiri. Akan tetapi kedahagaan spiritualnya tidak bisa diobati oleh semua kemenangan duniawinya. Ghazali pergi menuju Makkah, bersimpuh di hadapan makam Nabi Ibrahim alaihissalam dan berdoa memohon kepada Allah agar hatinya diteguhkan dalam menempuh jalan sufistik. Ia berjanji tidak mau lagi menginjakkan kakinya di istana dan ia pun berjanji tidak akan menerima upah dalam bentuk apapun dari pemerintahan istana raja saat itu. Sejak itulah Ghazali menempuh jalan suluk sufistik dengan melakukan mujahadah dan riyadah dengan menanggalkan pakaian-pakaian kebesarannya seraya memakai pakaian yang buruk, kumel, dan lusuh agar tak seorang pun yang mengenalnya. Namun satu waktu di tengah-tengah uzlahnya, dalam keadaan yang begitu lusuh layaknya seorang gelandangan, Ghazali kepergok salah seorang murid lamanya yaitu Abu Bakar al-Ma'afiri. Dengan penuh hormat ta'zim, serta-merta al-Ma'afiri menanyakan alasan mengapa sang guru meninggalkan majelis pengajaannya. "Wahai guruku, mengapa engkau meninggalkan kami semua yang sangat dahaga dengan mata air ilmu yang kau miliki? Bukankah menyibukkan diri bersama dunia ilmu pengetahuan jauh lebih besar manfaatnya ketimbang sang guru terlunta-lunta dalam kondisi seperti ini?" Kalau demikian halnya, lalu apa yang membawa sang guru mencampakkan keagungan julukan seorang ulama dan menukarnya dengan keadaan yang sedemikian memprihatinkan? Sudikah sang guru menjelaskan alasannya kepadaku? Sang Hujatul Islam ini menerawang jauh seakan menangkap masa silamnya dengan jelas dan memberi jawaban kiasan yang membuat si murid terbungkam. "Aku merenda pakaian-pakaian yang begitu indah untuk siapapun yang membutuhkannya. Namun setelah aku teliti dengan seksama, ternyata aku tidak menemukan seorang pun yang mampu merenda pakaian yang aku butuhkan. Akhirnya aku hancurkan semua pintalanku. Karena apalah artinya membusanai orang lain dengan pakaian-pakaian indah sementara diri sendiri masih saja terus telanjang?" Ghazali terus melakukan pencarian spiritual kurang lebih selama 10 tahun hingga akhirnya tirai-tirai kegaiban disingkapkan. Ia merasakan kehadiran Sang Halik secara langsung melalui penglihatan basyiroh mata batin. Lenyaplah segala keraguan yang menyelubungi hatinya selama ini, dan ia menggenggam mutiara keyakinan yang dinamakan oleh orang-orang arif dengan hakul yakin, sebuah keyakinan melalui penyaksian mata hati langsung yang terbebaskan dari segala bentuk keraguan sedikit pun. Dalam wawasan inilah, Ghazali mengakui bahwa wawasan ketuhanan yang tertinggi adalah pengalaman ketersingkapan tabir sufistik, Al-Kashif As-Sufiyah. Ghazali menuangkan pengalaman dan pengakuan tersebut dalam kitab autobiografisnya, Al-Munkis Minad Dalal, dengan sangat impresif. "Di tengah-tengah uzlahku, tersingkaplah pengalaman-pengalaman ketuhanan dan kegaiban yang tidak bisa aku tuangkan ke dalam baris kata demi kata. Sesuatu yang bisa aku ungkapkan, bahwa kaum sufi adalah orang-orang yang berada di jalan Allah secara khusus. Jalan mereka adalah jalan yang terbaik. Cara mereka adalah cara yang terbenar. Akhlak mereka adalah akhlak yang tersuci. Bahkan jika pikiran para cendekiawan, hikmah para ahli hikmah dan pengetahuan para ulama yang mengetahui rahasia-rahasia syariat dikumpulkan untuk mengubah jalan dan akhlak kaum sufi serta menggantinya dengan yang lebih baik, mereka tidak akan menemukan jalan untuk itu. Karena semua gerak dan diam mereka, pada lahir dan batinnya, teradopsi dari lentera kenabian, padahal tidak ada cahaya di muka bumi yang melebihi terang cahaya kenabian.
Pengalaman ketersingkapan tabir-tabir sufistik Ghazali inilah yang akan menjadi fokus telah kita kali ini. Dalam bingkai wacana filsafat agama, pengalaman ketuhanan yang dialami Ghazali disebut pembuktian eksistensi Tuhan melalui argumentasi intuitif atau pengalaman religius. Memang seperti diikrarkan Ghazali di atas, bahwa menangkap eksistensi Tuhan hanya melalui akal dengan argumentasi kosmologis dan teleologis misalnya, masih cukup lemah dan kurang memuaskan bagi sebagian orang. Menurut Maulana Jalaluddin Rumi, membuktikan eksistensi Tuhan dengan akal bagaimanapun piawainya tidaklah memadai. Maulana Rumi mengilustrasikan Tuhan sebagai samudera tanpa batas yang airnya berupa api. Lalu bagaimana mungkin nalar yang berkaki kayu dapat melintasi samudera tersebut? Atau dalam metafora lain Maulana Rumi pernah bertanya secara ironis, dapatkah Anda menyunting sekuntum mawar dari MAWAR? Tidak, Anda baru menyebut nama, cari yang empunya nama. Di sini, kata Maulana Rumi hati yang harus berperan. Hati laksana masjid dan Ka'bah, sebagai rumah atau singgasana Tuhan di mana ia mendudukkan dirinya sendiri. Untuk menghadirkan Tuhan dalam kalbu tersebut, hati harus dihaluskan, noda yang datang dari pelbagai kekeruhan duniawi harus dibersihkan dengan ingatan yang terus-menerus kepada Sang Kekasih. Dengan cara seperti itulah, hati menjadi cermin bening yang dapat memantulkan bayangan kecantikan Sang Kekasih tanpa cacat sedikit pun. Mengapa penyingkapan pengalaman religius harus melalui hati? Dalam pandangan Said Nursi, salah satu jendela yang mengantarkan manusia berhubungan dengan dunia gaib adalah hati. Hati nurani kita mempunyai karakteristik unik atau pembawaan alami yang tidak bisa berdusta. Setiap kalbu kita mempunyai kesadaran terdalam mengenai keesaan Tuhannya dan senantiasa menghadap kepadanya. Bagi Nursi, bahkan jika nalar kita lalai untuk bekerja dengan benar dan karenanya juga lalai untuk melihat kebenaran, maka hati nurani kita tidak pernah melupakan Sang Pencipta. Bahkan jika ego kita menentangnya, hati nurani melihatnya, memikirkannya, dan menghadapkan diri kepadanya. Hal ini karena kecintaan kepada Allah selalu mendorong nurani kita ke arah pengetahuan tentangnya. Cinta ini yang merupakan perasaan yang selalu merindukan Dia tidak bisa dipisahkan dari hati nurani kita. Keterpikatan kepadanya yang mendarah daging pada hati nurani kita ini dikarenakan keberadaan Allah yang benar-benar memikat. Pada titik ini, hati nurani menjadi bukti yang disematkan ke dalam jiwa setiap orang yang menyatakan keesaan Tuhan. Dengan alasan inilah, orang-orang arif menyarankan agar kita mempertajam sensitivitas kalbu kita dengan mengorientasikan cinta terhadap Tuhan semata, mengosongkan kalbu dari cinta terhadap segala kesenangan duniawi yang temporal sehingga pengalaman ketuhanan itu akan disingkapkan dalam wajah kalbu kita. Itulah inkisyaf, sebuah pengalaman sufistik sebagai puncak pengalaman dalam mengenal eksistensi Tuhan yang membuat siapapun menemukan keyakinan sejati. Akan tetapi pengalaman mistik tersebut seringkali diklaim sangat bersifat subjektif spekulatif, sehingga hakikat pengalaman mistik dianggap tidak memiliki basis objektif ontologisnya. Benarkah pengalaman religius hanya bersifat subjektif spekulatif? Benarkah pengalaman spiritual mistikal hanya ilusi yang tidak memiliki basis objektif ontologisnya? Ada beberapa alasan untuk menjawab kecurigaan tersebut. Pertama, menurut Huston Smith, seorang ilmuwan, filosof, sekaligus ahli agama abad ini, bahwa ada dunia lain yang bersifat gaib yang berbeda dengan dunia material. Huston Smith membuat hierarki level realitas yang terdiri dari 4 tingkatan, wilayah terestrial atau yang disebut dengan alam materi, terrestrial plane, wilayah antara, intermediate plane, wilayah celestial, celestial plane, dan wilayah tak terbatas atau wilayah ketuhanan, infinite. Dalam telaah Huston Smith, seseorang dapat memasuki ketiga wilayah itu, selain wilayah terrestrial yang bersifat material atau gaib. Menurut William James,
seorang filosof dan psikolog Amerika, memang orang yang merasakan pengalaman mistik tidak mampu mengungkapkannya ke dalam kata-kata dan kalimat secara memadai. Kualitas pengalaman itu harus dialami langsung dan tidak bisa diceritakan atau diterjemahkan kepada orang lain. Tak seorang pun yang dapat menjelaskan dengan tepat kepada orang lain yang belum pernah mengalami perasaan tertentu, bagaimana sifat atau nilai perasaan tersebut. Bukan hanya William James, fenomena ini diakui pula oleh Karen Armstrong, seorang pengamat agama-agama dunia pada zaman kita, khususnya agama-agama Semitik, Abrahamic Religion. Dalam penelitian Armstrong, seseorang yang telah mengalami inisiasi atau ketersingkapan fenomena di balik wujud dunia material tidak akan mampu menuangkannya ke dalam kata-kata. Ketika Anda mencoba membentangkan pengalaman itu ke dalam kata-kata, mau tidak mau Anda telah mendistorsinya. Huston Smith menegaskan prinsip fundamental tersebut, jangankan secara faktual, secara imajinatif pun kita tidak bisa melukiskan secara persis bagaimana eksistensi wilayah antara alam spiritual itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi lebih jauh, pengalaman mistis pun tidak dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Dalam sejarah teologi Kristen, fenomena tersebut ditunjukkan secara demonstratif oleh teolog filsuf Kristen ternama abad pertengahan Thomas Aquinas. Dikisahkan, ketika Thomas Aquinas telah selesai mendiktekan kalimat terakhir dari karya besarnya, Summa Theologiae, dengan sedih ia menelungkupkan kepala di atas lengannya. Saat juru tulisnya bertanya apa gerangan yang terjadi, Aquinas menjawab bahwa segala yang telah ditulisnya tampak tak berharga dibandingkan dengan apa yang telah disaksikannya. Itulah alasannya mengapa dalam wacana sufistik, kaum sufi kerap kali menuangkan pengalaman-pengalaman spiritualnya ke dalam bentuk puisi, syair, aforisme atau ke dalam bahasa metaforis dan alegoris. Karena ungkapan-ungkapan dalam bentuk syair, puisi, dan metafora tersebut, setidaknya dapat mewakili, mendekati, atau memudahkan siapapun saja untuk memahami fenomena-fenomena mistis yang mereka alami. Akan tetapi, ketak terkatakan dan ketak terlukiskannya eksistensi pengalaman ruhaniah secara memadai, bukan berarti realitasnya tidak ada. Hampir 7 abad silam Ibn Taimiyah mengungkapkan sebuah kaidah filosofis, Adamul ilmi laisa ilman bi'il adami. Maksudnya, sesuatu yang tidak bisa dicerna dan tak terpahami atau kita ketahui hakikatnya pada tataran rasional dan kalimah-kalimah atau bahasa, bukan berarti realitas tentang sesuatu itu tidak ada. Hanya saja, pengalaman mistik bersifat supraindrawi bahkan suprarasional sehingga tak terjangkau oleh kapasitas panca indera dan akal kita. Kedua, karakteristik universal objektivitas basis ontologis pengalaman mistik adalah ketertiban, orderliness, dan keseragaman, uniformity, wacana-wacana yang diungkapkan oleh para mistisiskus dari zaman klasik hingga era modern. Fakta ini diakui oleh William James, R.M. Buke Dawetestache. Pada umumnya, mereka telah mencapai kesepakatan dalam kesimpulan bahwa karena keteraturan dan keseragaman pengalaman-pengalaman mistik yang diungkapkan oleh para sufi, maka tidak mungkin bisa dibenarkan jika mistisisme diperlakukan sebagai halusinasi dan karenanya bersifat subjektif. Para ahli ini sepakat bahwa dengan keteraturan dan keseragaman pengalaman mistik, menjadi alasan yang cukup untuk memandang mistisisme bersifat non-subjektif dalam pengertian yang penting. Di sini kita meminjam analogi filsuf besar Iran dari abad kita, Mehdi Hairi Yazdi. Menurut Yazdi, pengalaman mistikal yang dialami oleh sedikit orang itu paralel dengan sebuah pulau yang belum pernah ditemukan, yang telah dilihat oleh sedikit orang, tetapi belum oleh kebanyakan orang. Semua paparan dan informasi yang diberikan oleh sedikit orang yang memiliki informasi ini mempunyai ciri keteraturan dan keseragaman. Sehingga pengalaman itu memiliki standar objektivitasnya sendiri yang valid.
Alasan sederhananya, tidak mungkin orang-orang yang berbeda masanya, yakni para sufi yang mengalami pengalaman sufistik sepakat berbohong dan menghasilkan kebohongan yang seragam. Dengan cara yang sama, tidak masuk akal bahwa para mistikus, yang sangat dihormati karena integritas moral dan spiritualnya, akan sepakat berbohong dan merekayasa tentang pengalaman mistiknya, padahal jarak temporal dan geografis mereka sangat jauh dan tidak memungkinkan mereka untuk saling mengenal atau apalagi mengadakan kesepakatan apapun di antara mereka, termasuk persekongkolan untuk berbohong. Ketiga, kita bisa memperkaya argumentasi ini dengan meminjam penjelasan psikologi modern. Dalam kajian psikologi modern, yakni psikologi humanistik angkatan ketiga oleh salah seorang tokohnya yang sangat terkenal Erich Fromm, pengalaman mistik dianggap sebagai puncak perkembangan rasionalitas di mana segala prasangka dan asumsi yang masih menjebak pemikiran rasional terhapuskan. Meminjam frase Erich Fromm, saya harus memberi catatan bahwa sangat berlawanan dengan anggapan umum bahwa mistisisme adalah suatu jenis pengalaman keagamaan yang tidak rasional. Ia justru mengetengahkan perkembangan tertinggi rasionalitas dalam pemikiran keagamaan, the highest development of rationality in religious thinking. Sebagaimana dinyatakan oleh Albert Schweitzer, pemikiran rasional yang bebas dari asumsi-asumsi justru berakhir dalam mistisisme. Statement Erich Fromm di atas menggiring diskursus basis ontologis pengalaman sufistik mencapai puncak objektivitasnya. Secara filosofis, pengalaman mistik dapat dikatakan sebagai pengembaraan transkosmik, di mana seorang yang mengalami pencerahan spiritual menapaki tingkatan keberadaan, being, yang lebih tinggi melalui kesadaran terdalamnya sehingga membentuk kesadaran yang utuh. Dalam istilah filosofis Plotinus, disebut jiwa yang universal atau total, universal or total soul. Dengan demikian, pengalaman mistik mempunyai dasar ontologis yang real. Sekalipun pengalaman tersebut bersifat abstrak dan tidak berbentuk material seperti layaknya dalam dunia fisik, tidak berarti kenyataan itu tidak memiliki landasan objektif. Fenomena mistik yang dialami para filosof dan kaum sufi adalah nyata sebagaimana halnya alam fisik. Konsekuensinya, pengalaman-pengalaman mistik tidak bisa dianggap sebagai ilusi atau delusi, melainkan sebagai salah satu pengalaman sejati manusia, sebagaimana pengalaman lainnya baik indera maupun mental, karena didasarkan pada dunia yang real. Hanya saja eksistensi pengalaman mistikal terjadi pada level pengalaman yang lebih tinggi, abstrak, di seberang pengalaman indriawi dan rasional. Akhirnya, seandainya Anda sudah merasa nyaman dengan dalil-dalil rasional tentang eksistensi Tuhan, pertahankanlah dan rawatlah terus kenyamanan Anda itu. Namun jika Anda seperti Imam Ghazali, masih mengalami kedahagaan ontologis, bersihkanlah wajah kalbu Anda dari segala kekeruhan dunia material, sehingga keindahan mistikal yang Anda rindukan akan benar-benar hadir menampakkan eksistensinya dalam diri Anda. Tapi tentu saja, Anda jangan memasang niat untuk meraih pengalaman sufistik, melainkan hanya untuk lebih mengenalnya, mendekat kepadanya, dan merengkuh keagungan ridhanya semata, semoga. Wallahu a'lam bishawab.